dengan adanya insentif ini, kalau pemberi kerja mengikuti insentif ini, dia harus memberikan tunai, nggak boleh motong. Oh Jadi gitu. pembayaran tunai itu diberikan kepada karyawan atau pegawai tersebut. Baik, siap Pak, siap siap. Ini siapa aja sih Pak yang boleh nerima saya gitu? Boleh nerima nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam di mana para popcorners dan warganet berada gitu ya. Kembali lagi bersama siniar kesayangan kita semua, Popcorn Ambiar gitu ya. Eh, Berbeda dari kedua host Pontianak Podcast Corner sebelumnya gitu ya. Bersama saya nanti host yang sedang belajar juga ini ya gitu ya. Saya Akbar Hidayat dari Seksi Evaluasi dan Informasi gitu. Ingin berbagi kepada para popcorners dan warganet sekalian terkait dengan tema yang akan kita bahas ini nanti. Tema yang akan kita bahas ini nanti lebih teknis daripada tema-tema yang sebelumnya gitu. Bersama saya sudah hadir Bapak Wiwin Rosadi dari eh, Kanwil DJP Kalimantan Barat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat ya. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi gini semoga tetap sehat selalu ya Pak ya. Ya, Bapak alhamdulillah. dan keluarga gitu ya Pak. Bapak keluarganya di mana Pak sekarang Pak? Di Bogor. Di Bogor ya Pak. Iya. Waduh. Ini ya berarti long distance dengan anak istri ya Pak ya. Ya, Waduh. demi tugas mas. Demi negara. tugas ya Pak. Iya. Apalagi masa pandemi gini ya. Iya. Semuanya serba berat loh. Ini nggak main-main loh. Jadi kita pagi ini mau bahas apa nih Pak? Nah, karena ini situasinya masih pandemi COVID ya, jadi kita memberikan andil atau kehadiran pemerintah dalam mengatasi membantu masyarakat atau khususnya wajib pajak, yaitu membahas insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19. Oh gitu ya Pak ya. Insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 gitu ya Pak ya. Iya. Wah, ini nampaknya menarik nih. Kalau kita boleh tarik timelinenya nih Pak, insentif-insentif ini sudah diberikan sejak kapan sih Pak sebenarnya Pak? Kalau tepatnya itu sejak tahun 2020, ya, 2020. 2020 itu kalau nggak salah awal-awal COVID dulu ya, bulan-bulan April, bulan Maret itu sudah diberikan dengan beberapa PMK ya. Yang terakhir itu PMK 86 dan PMK 110. PMK Itu terakhir 86 dan 110. tahun 2020. Nah, ini nanti yang kita bahas adalah kelanjutan dari PMK tersebut karena kedua PMK tersebut hanya berakhir pada Desember 2020 dan harus diterbitkan PMK baru. Oh baik, siap Pak. Berarti udah ada banyak revisi ya Pak ya dari Betul, PMK tahun 2020 kemarin Jadi ya Pak ya? revisinya itu bisa berkaitan dengan objek pajak yang diberikan insentif, diperluas KLU-nya, klasifikasi lapangan usaha, yang tadinya mungkin beberapa diperluas lagi supaya menjangkau lebih banyak lagi. Menjangkau lebih banyak lagi ya Pak ya. Emang ya, ini para popcorn sekalian ya, emang kebijakan ekonomi itu harus sejalan dengan kebijakan kesehatan yang diberikan dengan pemerintah gitu. Jadi kita harus sama-sama jalan gitu ya, bukan hanya kesehatan yang jalan, vaksinasi jalan, tapi pemberian insentif juga harus tetap jalan kayak gitu ya Pak ya. Betul mas. Ya. Baik, siap. Jadi PMK tahun ini apa nih Pak? PMK berapa Pak? Kalau sekarang ini PMK nomor 9 ya, Nomor 9. di 03 garis miring 2021 yang intinya adalah pemberian insentif bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19. Oke. Jadi ini merupakan salah satu bantuan dari pemerintah kepada masyarakat kan selama COVID ini kan banyak ya insentif-insentif yang selain diberikan dalam bentuk insentif pajak ini. Iya Pak, iya Pak. Ini salah satu yang diberikan kepada wajib pajak. Oke, siap Pak. Insentifnya ada apa aja sih Pak ini kalau boleh tahu Pak? Saya kan ini juga baru lapor SPT ya, cuman insentif-insentif ini apa aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya insentif PMK 99 ini Mas, itu melanjutkan dari yang sudah ada yaitu PMK 86 dan PMK 110. Siap. Yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Kemudian PPh final yaitu yang ditanggung pemerintah. Kemudian PPh final atas jasa konstruksi tertentu yang ditanggung pemerintah.
kemudian pembebasan PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50% dan pengembalian pendahuluan PPN. Wow. Ada 6. Ada 6 ya Pak. Yang diberikan. Banyak sekali ini yang diberikan kepada masyarakat ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam insentif yang pertama kali ya Pak. Tadi kalau nggak salah PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Betul. Apa sih itu Pak? Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi kan selama ini kalau kita misalnya sebagai karyawan atau pegawai itu kan dipungut pajak atau dipotong pajak oleh pemberi kerja. Betul Pak. Nah ini pemerintah melalui PMK ini memberikan insentif berupa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang selama ini dipotong pajak itu tidak dipotong lagi dengan adanya insentif ini. Oke, siap Pak. Jadi pada saat membayarkan gajinya atau ininya ya bayarannya itu tidak boleh dipotong, diberikan tunai. Oh, diberikan secara tunai. Jadi yang tadinya misalnya kita sebagai karyawan, iya betul Pak. Sebelum adanya insentif ini dipotong ya, siap. Pajak PPh pasal 21 sekian ratus ribu atau berapa. Nah, dengan adanya insentif ini kalau pemberi kerja mengikuti insentif ini, dia harus memberikan tunai, nggak boleh motong. Oh, jadi pembayaran tunai itu diberikan kepada karyawan atau pegawai tersebut. Baik, siap Pak, siap. Ini siapa aja sih Pak yang boleh nerima? Saya gitu boleh nerima nggak Pak nih dari Balai Diklat? Jadi untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini, itu yang boleh menerima adalah wajib pajak yang bekerja di pemberi kerja, ya di pemberi kerja atau wajib pajak pemberi kerja itu ada tiga kriteria. Siap. Yang pertama adalah kriteria KLU. Ya, KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Kalau di PMK ini ada diberikan 1189 KLU. Wow. Jadi ada banyak mas. Jadi yang bergerak di bidang usaha itu sebanyak 1189 KLU. Itu diatur ya Pak ya? Ya, itu nanti di PMK itu disebutkan apa-apa aja. Contohnya ya, contohnya itu kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas. Misalnya ada wajib pajak di bidang itu boleh mengajukan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pegawai yang bekerja di hotel bintang 1 sampai bintang 5. 1 sampai bintang 5. Itu boleh mengajukan pemberi kerjanya boleh mengajukan untuk memanfaatkan insentif pasal 21 ditanggung pemerintah ini. Kemudian industri air minum dan air mineral. Misalnya pegawai atau karyawan yang bekerja di salah satu produsen satu merek mineral ya Pak. Air mineral itu boleh ya. Pak. Kemudian jasa pelayanan ke pelabuhan laut, kemudian angkutan bus khusus dan sebagainya. Jadi, ini cuma 5 padahal dari di sini disebutkan 1189 KLU. Wow, KLU ini diatur juga dalam PMK itu. Betul, Pak? ada. Nanti disebutkan di situ apa aja. Kemudian siap, yang kedua, kriteria kedua, wajib pajak yang berada di yang telah mempunyai KIT itu semacam kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang bergerak di bidang itu, KIT itu ya. Iya Pak. Kalau nanti jangan seperti orang Pontianak KIT ya, bukan ya. Jadi kemudian impor untuk tujuan ekspor. Nah itu diberikan atas keputusan Menteri Keuangan, ya, dengan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian yang kriteria ketiga adalah wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Yang berada di kawasan berikat. Itu juga diputuskan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada 3 ya. Ada 3 tadi. Berdasarkan kriteria CLU yang 1189 tadi, atau dia mempunyai KIT ya. Kemudian impor tujuan ekspor dan wajib pajak yang berada di kawasan berikat. Jadi ada 3 ya pemberi kerjanya ya. Jadi tidak semuanya harus di situ syaratnya. Misalnya dia hanya memenuhi syarat di CLU tadi boleh. Boleh ya Pak ya. Jadi salah satu aja tadi ya. Ada yang di KLU, usahanya termasuk KLU, lalu di kawasan berikat serta termasuk dengan KIT gitu ya. Cara pemanfaatannya gimana tuh Pak? Gimana sih prosesnya gitu? Nah, sebelum saya jawab yang ini saya lanjutkan lagi. Pak, belum selesai tadi. Jadi yang boleh menerima
atau memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini adalah wajib pajak atau karyawan yang mempunyai NPWP. Mempunyai NPWP. Kan ada itu Mas, kalau misalnya dalam satu perusahaan Siap. karena mungkin dia penghasilannya masih kurang ini ya, kurang dari PTKP, dia nggak ngurus NPWP. Nah itu nggak boleh. Oh, Jadi untuk karyawan yang tidak mempunyai NPWP di dalam satu perusahaan atau pemberi kerja, kalau misalnya dia tidak mempunyai NPWP, dia nggak boleh memanfaatkan insentif ini. oke. Kemudian yang terakhir, bagi karyawan atau pegawai yang pada masa itu penghasilannya itu apabila disetahunkan tidak boleh lebih dari 200 juta. Tidak boleh lebih dari 200 juta. Jadi kalau misalnya inilah kalau dibulankan itu ya, Iya, Pak. pegawai atau karyawan yang bisa memanfaatkan ini adalah pegawai yang memperoleh penghasilan sekitar 16 jutaan lah. Oke, siap. Jadi Pak. kalau di atas itu nggak boleh. Di atas itu nggak bisa ya, Pak. Di atas itu nggak boleh. Jadi di masa itu dia memperoleh penghasilan apabila disetahunkan itu tidak boleh lebih dari 200 juta. Oke, Pak. Ini penghasilannya net atau bruto nih, Pak? Bruto. Brutonya Ya, ya, Pak? brutonya, Oh, brutonya. baik, siap. Jadi kalau misalnya kemarin ada pertanyaan misalnya ya, Pak, saya itu dalam setahun itu dapat bonus, dapat THR, dapat jasa produk, ya, jasa produksi. Itu kalau dijumlah-jumlah itu lebih dari 200 juta, boleh nggak saya mengikuti insentif ini? Iya. Kalau misalnya dilihat dari peraturan yang ada ya, untuk penghasilan teratur dan tetap, itu misalnya gaji atau uang lembur, Uang lembur. ya, atau inilah ya, itu tetap, itu boleh. Boleh. Tapi kalau yang misalnya dapat bonus, dapat THR, dapat jasa produksi, tantim dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya dijumlah itu lebih dari 200, yang tidak teratur tadi dikeluarkan. Itu dulu. harus bayar pajak kalau itu. Harus tetap ya, Pak ya. Ya, Oke, kalau yang seperti kalau kita misalnya dapat bonus ya, Iya, Pak. dapat THR, Iya, Pak. dapat jasa produksi, jabatan tim dan sebagainya, itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Yang maksudnya di atas 200 itu penghasilan yang tetap dan teratur. Oke, siap. Penghasilan yang tetap dan teratur. Betul, Oke, siap, Pak. Itu tadi untuk siapa-siapanya ya. Ya. Kalau mekanismenya, Pak? Kalau mekanismenya PPh pasal 21 ini harus dibayarkan tunai kepada pegawai. Ya, seperti saya bilang tadi ya. Betul, Pak. Harus ini. Kemudian dikecualikan terhadap pegawai atau karyawan yang penghasilannya itu diperoleh dari APBD maupun APBN. Oke. Seperti ASN atau PNS ya. Iya, itu nggak boleh memanfaatkan ini karena menurut peraturan yang ada kan kalau PNS baik itu PNS pusat maupun daerah kan sudah ditanggung pemerintah itu ya PPh-nya itu kan. Betul, Pak. Kemudian apabila karyawan itu status SPT-nya itu lebih bayar, ya itu tidak bisa dikembalikan kalau dia nggak bisa memanfaatkan dikembalikan ini, ya, Pak ya. Jadi kalau ada karyawan yang status SPT-nya itu lebih bayar, Iya. Menurut aturan di sini insentifnya itu kelebihan bayarnya itu tidak bisa dikembalikan. Hangus gitu ya, Pak? Ya, bukan hangus, maksudnya karena sudah memanfaatkan insentif ini. Oke, siap, Pak. Kemudian, Siap, Pak. PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini itu berlaku dari masa Januari 2021 sampai Juni 2021. Oh. Jadi kami mohon kepada wajib pajak karena ini waktunya sampai Juni, ya. Jadi nanti segera memanfaatkan insentif ini. Caranya gimana? Yaitu pemberi kerja, maksudnya pemberi kerja ya. Iya, jadi betul, PPh pasal 21 ini bukan wajib pajaknya yang memohon, Pemberi kerjanya. tapi adalah Pak, pemberi ya? kerjanya. Iya. Yaitu menyampaikan pemberitahuan kepada KPP terdaftar melalui www.pajak.go.id. www.pajak.go.id. Jadi sebelum kita lanjut, semua insentif yang dalam PMK 9 ini Mas, itu cara pemohonannya adalah melalui online. Oh, online ya, Pak. Jadi ya, nggak bisa kita datang ke KPP gitu, nggak bisa. Oke, ini Jadi mengurangin itu juga, Pak. Betul. Oke, Jadi di masa pandemi siap. ini untuk mengurangi kontak langsung dengan WP ya. WP, betul. Ini makanya insentif ini pengajuannya harus melalui online. Oke, Yaitu baik, siap, Pak. pertama pemberi kerja memberitahukan kepada KPP bahwa saya akan mengikuti insentif ini. Kemudian pengajuan pemberitahuan ini adalah yang berstatus pusat. Berstatus pusat. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau pemberi kerja yang ada pusat, ada cabang,
yang mengajukan insentif ini adalah yang pusatnya. Yang pusatnya. Tapi berlaku nanti kalau sudah diberikan insentif ini berlaku untuk pusat dan cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Betul, Jadi ya. langsung menyeluruh ya, Iya, Pak ya. betul, gitu Mas. Jadi itu loh yang untuk PPh pasal 21 ini. Itu untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Betul, Gitu iya. ya, Pak ya. Iya. Baik. Selanjutnya tadi yang kedua ada apa tuh, Pak? Kalau nggak salah PPh final UMKM ya, Pak, Ya, yang betul. ditanggung oleh pemerintah Betul, juga. ya. Jadi sebelum kita lanjut ke ini, saya sampaikan dulu apa sih pengertian dari PPh yang PPh final UMKM yang mendapatkan insentif ini. Oke, siap, Pak. Jadi di sini adalah UMKM atau wajib pajak yang pembayaran finalnya, pajak finalnya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Siap. Jadi apabila ada wajib pajak UMKM itu yang selama ini yang selama ini terjadi adalah dari omset per bulan langsung dikalikan 0,5%. 0,5%. Ya, Oke, itu 0,5%. selama ini kayak gitu. Ya, selama ini ya sebelum ada insentif ya. Siap. Nah, UMKM yang dimaksud di sini adalah kalau menurut Undang-Undang Perpajakan kan pengertian UMKM ini bisa berlainan ya antara satu instansi dengan yang lainnya. Oh iya, Pak. Nah, kalau di pajak ini pengertian dari UMKM ini adalah wajib pajak badan orang pribadi yang omset setahunnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Baik. Itu yang masuk dalam kategori UMKM tadi. UMKM yang dapat insentif. Yang insentif. Oke, betul. siap, Pak. Jadi kalau misalnya ada UMKM atau perusahaan atau pemberi kerja yang omsetnya itu dalam setahun itu lebih dari 4,8 itu tidak bisa memanfaatkan ini. Oke. Nah, gitu. Siap, Jadi Pak. itu nanti dengan adanya PMK ini, UMKM yang dikenakan pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018 bisa memanfaatkan insentif ini. Oke, gitu ya, Pak ya. Ya. Ruang lingkupnya UMKM-nya itu diatur juga nggak, Pak? Siapa-siapa aja atau itu tadi aja, pokoknya di bawah 4,8 Iya. M. Jadi tidak mereka ada bisa persyaratan lain kecuali di persyaratan omset aja. Oke, baik, siap. Jadi nanti kalau misalnya UMKM ini mau melaksanakan atau memanfaatkan insentif ini, dia harus melampirkan fotokopi surat keterangan. Surat keterangan apa tuh, Pak? Nah, surat keterangan ini adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak. Siap. Bahwa dia memang dinyatakan sebagai UMKM tadi, pengusaha UMKM tadi. Jadi dia harus punya surat keterangan itu. Jadi terlebih dahulu WP-nya ini mengajukan surat keterangan kepada KPP. Betul. Itu sebelum itu. Sebelum insentif. Siap. Nah, kalau menurut PMK ini, kalau misalnya pengusaha UMKM ini belum memulai surat keterangan, dengan dia memanfaatkan insentif ini, itu dianggap sudah memiliki surat keterangan. Sudah dianggap dia memperoleh surat keterangan itu. Jadi nggak perlu ya WP? Nggak perlu lagi. Oh, siap. Tapi kalau misalnya memang dia sudah mengajukan sebelumnya, nah itu dilampirkan fotokopinya. Dilampirkan juga ya, Pak ya. Ya, pembayaran PPh final untuk UMKM ini itu ada dua. Iya, Pak. Dibayar sendiri pada saat dia memperoleh penghasilan atau melalui pemotong atau pemungut. Oke. Misalnya Mas ya, ada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor atau perekanan pemerintah. Nah, dia kan pasti berhubungan dengan bendahara ya. Iya, Pak. Nah, nanti bendahara ini akan memungut atau memotong atau memungut pajak itu. Siap. Kalau misalnya dia memanfaatkan ini, maka pemberi kerjanya atau pemotong dan pemungut ini itu dengan adanya surat keterangan tadi fotokopi itu mengkonfirmasi ke rumah konfirmasi dokumen. Rumah konfirmasi dokumen. Itu adanya di laman tadi www.pajak.go.id. Jadi kembali lagi ke jadi dikonfirmasi dulu. Siap. Kalau memang betul wajib pajak UMKM ini adalah yang sudah diberi surat keterangan, nanti pada saat memanfaatkan insentif ini, pemotong dan pemungut atau bendahara tadi tidak memotong. Jadi pembayarannya ke wajib pajak itu, ke rekanan itu, UMKM itu utuh. Utuh ya, Pak ya? Betul, nggak dipotong 0,5%. Oh gitu, baik, siap. Jadi
kembali lagi ya Pak ya, pemotongan atau pemberian insentif ini tadi Ya. itu melalui pajak.go.id itu Betul, tadi. semuanya lewat itu Mas. Oke, Lewat itu semuanya siap. lewat laman www.pajak.go.id. Iya iya Pak, iya Pak. Itu step by stepnya gimana tuh Pak? Secara kasarnya Kalau aja misalnya gitu. yang pertama yang tadi ya, yang UMKM ini, Iya, Pak. yang 0,5% ini, dia itu tadi pertama adalah mencantumkan fotokopi SK-nya. SK surat keterangan ya, keterangannya. bahwa dia sudah Betul. ditunjuk sebagai UMKM. UMKM tadi. Betul. Kemudian setelah dia memanfaatkan ini, ya setelah memanfaatkan insentif PMK 9 ini, dia harus melaporkan realisasi ininya, melaporkan realisasi insentifnya. Oh gitu Pak. Ya, jadi kalau misalnya sudah di ini ya, sudah pada saat dia sudah akhir bulan, ya sampai nanti ini akhir bulan masa itu, misalnya Februari, Betul. ya itu dia harus melaporkan realisasi pelaporannya berapa, baik itu yang diterima sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh bendahara Pemungut tadi. atau Itu bendahara. harus dilaporkan Oke. berapa insentifnya. Siap. Nah, pelaporannya adalah sampai tanggal 20 bulan berikutnya. 20 bulan berikutnya. Jadi dikasih 20 ini apa Mbak? Hari Kalau- kalender atau hari kerja nih Pak? Hari kerja. Hari kerja. Jadi 20 bulan berikutnya. Kalau misalnya masa yang dimanfaatkan adalah insentif Februari, dia harus melaporkan realisasinya yang diberikan insentif itu paling lambat 20 Maret. Maret. Oke. Kalau misalnya sudah lapor terus ada kesalahan, itu boleh memberikan pembetulan, melaksanakan pembetulan sampai akhir bulan Maret. Sampai akhir bulan Maret. Itu boleh diberikan kesempatan untuk membetulkan. Misalnya, dia telah memperoleh insentif sebesar 1 juta. Ternyata, ada yang salah, ada yang terselip nih. Ya, ada yang terselip. Ternyata saya memperoleh insentif juga dari pemotong sebesar 500.000. Nah, itu boleh dibetulkan sampai akhir bulan bulan. Maret. Oke, siap. Gitu, ya. Jadi looping terus gitu ya Pak ya. Betul, Istilahnya iya. tiap bulan lapor lagi. Nah, Iya. kalau seperti itu Pak, di PPh 21 tadi kalau nggak salah itu kita pemberian insentifnya sampai Juni ya Pak. Iya. Kalau PPh UMKM ini sampai kapan? Sama Oh, Mas. sama. Jadi untuk PMK 9 ini yang Oke. ada 6 tadi Iya, ya, 6 siap, Pak. poin tadi, itu paling akhir adalah masa Juni Masa Juni ya Pak. 2021. Jadi masa Juni 2021 Betul. dan nanti pelaporannya berarti sampai Juli ya Pak ya? Ditunggunya Enggak, Pak. kalau misalnya dia memanfaatkan masa bulan Februari Oke. sampai 20 Maret. Maret. Kalau dia masa Maret sampai 20 April. Iya Pak. Kalau misalnya dia memanfaatkan April sampai 20 Mei. Kalau dia Mei, Juni. Kalau Juni terakhir Juli nanti. Oh iya, 20 iya. Juli. Berarti benar Juli ya Pak ya betul, itu ya Pak iya. ya. Tapi bukan masa Juli ya. Iya, Kalau- bukan, karena Pak. kan nggak ada lagi. Jadi cuma pelaporannya aja Betul, gitu kan ya Pak ya. iya. Baik, siap. Itu untuk PPh final UMKM Betul. ditanggung pemerintah. Iya. Kita lanjut ke poin ketiga ya Pak ya. Iya, boleh. Di sini ada PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Iya. Apa Jadi di itu, sini ini Mas, kan kalau kita misalnya akan ada PPh konstruksi ya, pasal 4 ayat 2 itu ya. Nah, di sini diberikan insentif khusus ya untuk sektor padat karya. Pak? Sektor padat Nah, karya. padat karya tertentu ya. Oke. Di sini disebutkan dengan jelas adalah wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air atau P3 TGAI ya. PT. Jadi hanya diberikan kepada itu untuk wajib pajak yang bergerak di bidang program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Oke. Seperti apa misalnya? Contohnya perkumpulan petani pemakai air. Ya. Kemudian gabungan perkumpulan petani pemakai air atau induk perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau misalnya mereka itu mengerjakan konstruksi di bidang irigasi tadi, Irigasi tadi ya, Pak. itu bisa memanfaatkan ini. Oke, Ya, untuk memanfaatkan siap, ini. Pak. Kemudian untuk insentifnya ya, ini ditanggung pemerintah ya. Iya. Jadi ditanggung sama pemerintah ada juga Pak. tadi yang PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian Final insentif UMKM. UMKM ditanggung Iya. pemerintah. Nah, ini juga ditanggung pemerintah. Oke. Caranya sama, yaitu pada saat pemotong pajak ini memanfaatkan insentif ini, dia tidak boleh memotong pembayarannya Oke. terhadap wajib pajak itu. Jadi kalau misalnya dia memperoleh penghasilan yang seharusnya dipotong misalnya ya
Kalau di aturannya itu konstruksi itu sebesar 4% misalnya ya dari nilai konstruksi itu. Nah, kalau dia memanfaatkan insentif ini, dia tidak boleh memotong. Harus bersih dikasih apa? Bersih dikasihkan. Bersih Apa? dikasihkan ya, Pak, ya. Dikasihkan tanpa pemotongan pajak. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi dimotong pajak. Kemudian jasa konstruksi ini adalah diberikan untuk masa Januari 2001 sampai Juni 2001 sama. Sama ya, Pak, ya. Masanya sama. Sama ya. Jadi pemanfaat insentif ini sama dengan yang kedua tadi. Jadi emang PMK 9 ini timelinenya itu dari Januari 2021 hingga Betul, Juni 2021 betul, Mas, ya, iya. Pak ya. Ini harus ditekankan lagi. Nah, ini nih. Jadi tadi udah ada 3 tuh ya untuk Iya. PPh 21 atau yang punya UMKM nih bisa Iya. dimanfaatkan nih insentifnya. Betul, Dan betul, juga tadi yang bergerak di bidang irigasi seperti itu ya, Pak Betul, ya. ya. Saya jadi penasaran nih, Pak. Kalau yang kayak nomor 3 ini tadi sebenarnya dari DJP sendiri untuk apa ya istilahnya publikasi atau ini loh kita punya insentif kayak gini itu sejauh mana sih Pak Udan, Pak? Sudah ini Mas, apalagi ini kan PMK ini kan Oh melanjutkan. iya. Jadi Jadi pelanjutan sebelum ini, sebelumnya ya, Pak, ini ya. melalui PMK 86 sama PMK 110 betul. itu sudah kita gencarkan. Oke. Sudah kita gencarkan baik itu melalui siaran radio, kemudian siaran pers, kemudian melalui medsos ya. Kalau medsos sekarang kan Iya, ini ya Pak. lagi Iya, booming Pak. ya. Betul, Pak. Itu setiap ini kita ini kan. Termasuk sekarang ini. Semalam sekarang ini ya termasuk melalui sekarang siniar ini. gitu ya. Betul. Jadi dimanapun popcorners dan warganet sekalian yang sedang melihat pemberian insentif perpajakan, ayo segera dimanfaatkan gitu ya. Ya. Mumpung nih masih ada waktu nih hingga Juni, kita nggak tahu ya Pak nanti. Ya, betul. Ya kita harapannya semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya, kayak gitu. Ya. Terus satu lagi Mas. Oke, Tadi Pak. kan ada kewajiban si pemanfaatkan insentif ini kan harus melaporkan realisasi. Betul Pak. Paling lambat tanggal 20 setelah bulan itu Iya, ya. siap Pak. Kalau misalnya tidak tidak Kalau melaporkan enggak atau nih. lewat batas itu dia tidak bisa memanfaatkan insentif ini alias dia harus bayar pajak. Dia tetap harus bayar pajak Ya, ya, Pak. kalau misalnya PP pasal 21 karena dia pada saat dia memanfaatkan ternyata tidak melaporkan realisasinya sampai tanggal 20, dia harus membayar pajak itu. Oke. Atau yang UMKM harus membayar, nggak boleh lagi di ini harus membayar pajak 0,5%. Kalau misalnya tidak lapor atau terlambat lapor. Siap. Demikian juga dengan yang konstruksi tertentu tadi. Iya, betul Misalnya dia tidak lapor atau terlambat lapor, dia yang tadinya sudah terlanjur misalnya nggak dipotong, Iya. ya harus bayar. Oke, siap. Jadi harus bayar. Ini berlaku untuk semua insentif yang ada di PMK 9, Pak? Betul ya. Oke, jadi ya tetap harus akuntabel ya, walaupun kita memanfaatkan insentif tetap harus Betul, akuntabel. karena apa? Karena dengan adanya PPh ditanggung pemerintah ini, itu dalam akhirnya nanti, akhir tahun, Iya Pak. pemanfaatkan insentif yang ditanggung pemerintah ini diakui sebagai penerimaan negara. Oh begitu. Makanya harus lapor. Siapa? Ya misalnya sebagai wajib pajak, dia memanfaatkan insentif ini. Karena kan ini istilahnya ditanggung pemerintah ya. Iya, Pak, iya, Sebenarnya dia itu tetap dipotong pajak, Tetap dipotong tetap membayar pajak, cuman ditanggung pemerintah. Yang nanggung pemerintah gitu Yang ya. nanggung pemerintah. Betul, Ya. Pada saat nanti perhitungan penerimaan negara pada akhir tahun, yang ditanggung pemerintah ini tetap diakui sebagai penerimaan. Oh, Cuman siap. yang tadinya dibayar wajib pajak karena ini ditanggung pemerintah, tapi kan nilainya itu tetap ada. Nilainya tetap ada ya Pak. Ya? Makanya itu diakui sebagai penerimaan negara. Oke. Makanya wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini harus meraporkan. Kalau enggak, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa apakah yang ditanggung pemerintah ini berapa sih ya? Itu, Iya. itu Nanti kan kita nggak dapat angka realnya ya Pak ya. betul, iya. Oke, siap. Iya. Oke, tadi kita udah bahas 3 ya. Wah, baru 3 poin, baru setengahnya nih Pak. Kan lumayan itu ya. Iya, Pak. Jadi 5% itu dari Lumayan. impor misalnya nilainya miliaran kan lumayan Iya juga. benar Pak. Ya kan? Jadi itu bisa dimanfaatkan juga ya Betul. bagi para importir nih ya, Iya. gitu. Untuk segera ngurus apinya gitu ya Pak. Betul, iya. Api yuk diurus-urus ini.